Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon agar kiranya Tuhan boleh meneduhkan hati kami. Apapun saat ini yang sedang memenuhi pikiran dan hati kami, Tuhan, kami percaya bahwa tidak lain kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang kami percaya, yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Kami bersyukur karena firman itu ajaib, Tuhan. Karena yang hendak kami baca, yang kami renungkan, bukanlah sekedar kata-kata yang ada di dalam bentuk tulisan. Tetapi semua berasal daripada Tuhan. Dan hanya karena anugerah-Mu saja kami bisa mendengarkannya, kami bisa merenungkannya, dan kami bisa mengimaninya. Maka Allah Roh Kudus, bantulah kami agar keajaiban firman Tuhan itu boleh kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sertailah baik hamba-Mu yang berbicara di dalam segala kelemahannya, juga setiap kami, agar suara Tuhan saja yang sungguh kami dengarkan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa, ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang lagi sakit ya. Ya saudara, gak apa-apa ya, kita boleh jadi apa adanya. Tuhan mengasihi kita dan kiranya Tuhan menolong, memampukan kita di dalam minggu ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Dan kita menggumulkan identitas yang kedua dari Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Injil Yohanes. Yaitu yang kedua kita memasuki dengan satu identitas, yaitu akulah terang dunia. Saudara, saya mengajak sebelum kita lebih dalam mempelajari akan firman Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Saya mengajak kita melihat mulai dari ayat yang kedua dan kita akan menyelesaikannya di ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang ke-12. Saya mengajak kita boleh membaca bergantian. Saya membaca ayat yang kedua, lalu saudara melanjutkan ayat yang ketiga, demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-12 kita bacakan bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 2, saya mulai terlebih dahulu. Untuk bisa membaca di dalam terjemahan yang sama, saya menyediakan terjemahan baru yang kedua di layar, sehingga kita bisa satu suara. Ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?"
bersama-sama. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Amin. Saudara, di pertengahan Februari 2025 yang lalu, berita Indonesia digemparkan dengan sebuah tagar, sebuah topik hangat, yaitu Indonesia gelap. Sebuah gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa sebagai bentuk kritik mereka terhadap pemerintah oleh karena kebijakan yang dirasakan kurang berpihak kepada rakyat. Nah, saudara, tidak lama kemudian gerakan ini disusul dengan gerakan lain yang mungkin sebagian dari kita juga ikut-ikutan. Gerakan kabur aja dulu. Ya, ada yang pakai tagar ini supaya apa? Supaya bisa jalan-jalan ya, keluar kota, keluar negeri dan lain sebagainya. Tapi saudara, gerakan ini dilakukan oleh karena mereka menganggap bahwa tinggal, studi atau bekerja di luar negeri itu lebih baik daripada di Indonesia. Nah, saudara, saya tidak ingin menyoroti hal ini lebih dalam. Saya ingin melihat ada satu hal yang menarik dari situasi ini, saudara. Sebab rupanya menarik sekali. Bagaimana orang ketika sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan, mereka memilih untuk cari jalan. Bagaimana bisa kabur, bagaimana bisa keluar dari kegelapan itu. Tetapi kenapa ya? Ketika itu berbicara tentang spiritual reality, tentang realitas rohani, yang seringkali terjadi kok gak demikian. Yang sering kali terjadi adalah dua kondisi ini, saudara. Yang pertama adalah orang sadar bahwa dirinya ada dalam gelap, tetapi tidak mampu. Seolah-olah tidak mampu bergerak dan meninggalkan kegelapan itu. Di sisi lain, ada orang yang gak sadar, saudara. Gak sadar kalau dirinya ada di dalam gelap dan tidak merasa perlu bergerak dari titik itu. Tidak merasa perlu untuk meninggalkan kegelapan itu. Nah, saudara, kedua realitas ini sebetulnya sangat dekat di sekitar kita. Tidak sedikit orang-orang kemudian memilih lebih baik kabur aja dulu dari kekristenan. Karena merasa kekristenan itu begitu gelap. Saudara, saya dipertemukan dengan pribadi-pribadi maupun cerita-cerita tentang orang-orang yang mengaku kecewa berat. Dan bahkan mereka sendiri mengakui kalau bukan karena anak, kalau bukan karena istri atau karena suami atau karena keluarga besarku yang biasa datang ke gereja, kalau bukan karena jabatan yang sekarang aku masih pegang, kalau bukan karena rasa sungkan atau hutang budi, mungkin saat ini saya sudah pergi meninggalkan gereja. Saudara, saya berjumpa dengan orang-orang yang memilih tidak mau terlibat lebih dalam di dalam pelayanan. Karena mereka mengaku, saya sudah tahu dengan orang-orang di dalam itu seperti apa. Saudara, pertanyaannya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apa yang Tuhan mau proses melalui diri kita? Saya tidak tahu saudara ada di posisi yang mana. Apakah yang di pertama atau yang kedua, atau kita termasuk orang yang sudah pahit dengan kekristenan dan sudah tidak peduli lagi. Tapi saudara, saya mengajak apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara, dua realitas tadi mewakili akan dua tokoh yang dijumpai oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Yang pertama, sang perempuan yang kedapatan berzina itu mewakili orang-orang gelap yang terjerat oleh dosa. Dan yang kedua adalah mereka, para ahli Taurat, orang Farisi, pemuka agama, mewakili orang-orang gelap yang menjerat orang lain dengan dosa. Saudara, kenapa saya sebutkan di sini menjerat? Sebab saudara, ternyata di dalam hukum Taurat, khususnya di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24. Di sana dinyatakan bahwa
Perzinahan yang menyebabkan akan hukuman lemparan batu itu terjadi antara perempuan yang sudah bertunangan, masih perawan dan sudah bertunangan, kemudian melakukan hubungan dengan laki-laki yang bukan tunangannya. Dan hukuman tersebut diberikan kepada perempuan itu, tetapi juga diberikan kepada laki-laki tersebut. Nah, saudara, di dalam kisah yang kita baca tadi, pertanyaannya, di mana laki-laki itu? Saudara, beberapa penafsir menyebutkan memang laki-laki ini dibebaskan. Sebab dari semula target utama dari para pemuka agama itu adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita lihat di sini ada dua sisi kegelapan. Di mana yang satu adalah orang yang terjerat oleh dosa. Dan di sisi lain adalah orang-orang yang menjerat sesamanya dengan dosa. Saudara, apa yang kemudian Injil ini katakan tentang Tuhan Yesus ketika ia diperhadapkan dengan dua sisi kegelapan di depan dia? Saudara, yang pasti kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak kabur aja dulu dah. Tuhan Yesus tidak kemudian, udahlah ini kekristenan hancur, saya tinggalkan saja kekristenan biar menjadi Kristen yang gelap. Saudara, itu tidak dilakukannya. Saudara, justru yang terjadi dalam Alkitab menyatakan, Tuhan Yesus, dia tetap ada di sana. Dia tetap tinggal dan bahkan dia menyatakan bahwa akulah terang dunia. Bahwa siapa yang mau mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia akan mempunyai terang di dalam kehidupannya. Saudara, bukan kebetulan bahwa hal ini dikatakannya setelah ia menunjukkan seperti apa terang dunia di tengah-tengah kegelapan manusia. Maka saudara, poin yang pertama, terang dunia itu adalah terang dunia yang memberikan kehangatan, saudara. Saudara, Injil Yohanes sejak awal di dalam pasal yang kedua sudah memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengenal semua manusia. Dia adalah pribadi yang tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Itu artinya ketika perempuan itu dibawa ke tengah-tengah Tuhan Yesus, perempuan yang berzina itu dibawa ke hadapannya, dia sudah tahu kegelapan apa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi oleh wanita ini. Tetapi dia juga sudah tahu kegelapan apa yang direncanakan dalam hati dari para pemuka agama itu. Saudara, sadar sesuatu enggak? Saya menemukan sebuah penafsiran yang sangat menarik. Dia berkata, kalau pemuka agama datang dengan maksud ingin berkonsultasi, mereka bisa melakukannya dengan private, secara pribadi. Tetapi sebaliknya, mereka memilih jalan untuk membawa perempuan itu di tengah-tengah dan kemudian mempermalukan wanita itu. Dan tidak hanya itu, mereka bermaksud untuk mencoba mencari kesalahan Tuhan Yesus dan menyingkapkannya kepada orang-orang di sana. Saudara, mengapa hal ini menjadi menarik? Karena di sini kita melihat, meskipun Tuhan Yesus tahu kegelapan yang ada dalam wanita itu, meskipun Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam kegelapan para pemuka agama itu, bahkan Tuhan Yesus tahu dengan kegelapan yang ada dimiliki oleh orang-orang yang ada di sana, Tuhan Yesus tidak bilang begini, kamu kan orang yang suka menipu. Loh, kamu kan orang yang suka merendahkan orang lain. Nih kamu nih yang ngomongnya paling keras nih. Kamu kan yang sembunyi-sembunyi punya fantasi kotor kan. Saudara, kita gak menemukan Tuhan Yesus ngomong begitu. Saudara, meskipun Tuhan Yesus tahu semua itu, tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kegelapan itu menguasai dia. Tuhan Yesus memilih untuk tidak mempermalukan mereka. Tuhan Yesus sebaliknya justru menyatakan dirinya
sebagai terang dunia yang memberikan kehangatan bagi orang-orang yang ada di dalam gelap itu. Nah, saudara, terutama kalau kita mau melihat di dalam ayat yang ke-10. Ada satu hidden gem, ada satu hal yang sangat menarik. Sebab di dalam ayat 10 ini, ketika orang-orang lain menyebut wanita itu sebagai perempuan, Tuhan Yesus memanggil dia sebagai ibu. Saudara, kata ibu ini di dalam bahasa asli, khususnya di dalam Injil Yohanes, itu digunakan oleh Tuhan Yesus hanya 5 kali. Yang pertama, ia sebutkan kepada wanita Samaria ketika ia ada di sumur sedang mengambil air. Yang kedua, ia sebutkan kepada Maria Magdalena di dalam momen ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Yang ketiga, kepada perempuan yang kedapatan berzina ini. Yang keempat dan yang kelima, saya tidak menyusun dalam urutan, tapi saya ingin mengkontraskan yang keempat dan yang kelima. Tuhan Yesus pakai kata ibu ini untuk Maria, ibu Yesus. Dan saudara, setiap kali kata ibu ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, ia menggunakannya dalam suatu nuansa yang penuh respect, penuh penghargaan, penuh kehangatan. Maka saudara coba ambil waktu untuk membayangkan. Perempuan ini baru saja dibawa di tengah-tengah orang. Dipermalukan. Ada waktu di mana dia sedikit lagi kalau tidak ada yang membela dia akan mati, saudara. Batu-batu mungkin sudah ada orang mulai ngambil, ya. Ini kan harus dilempar batu. Mungkin sudah ada yang mulai menggenggam dan mata perempuan itu melihat, aduh, hidupku tidak akan lama lagi. Begitu tidak berharga dan bernilainya dia. Tetapi saat itu Tuhan ada buat dia. Dan dia memanggil wanita ini. Ibu, di manakah mereka? Saudara, dari pribadi yang hampir mati dan tidak ada nilai, menjadi pribadi yang begitu dihargai. Saudara, demikianlah Yesus, terang dunia. Yang meski di hadapan terangnya tidak ada kegelapan dan tidak ada kegagalan kita yang tersembunyi. Dia tahu itu dan dia tetap memutuskan untuk datang dan tinggal. Bukan untuk menjatuhkan Anda dan saya di dalam penghukuman, tetapi justru dia mengambil segala penghukuman itu dan dia tempatkan pada dirinya untuk nanti dia menebusnya dan membebaskan kita. Tetapi saat itu dia datang untuk menunjukkan betapa hangatnya pengampunan dari Allah yang mau menerima semua orang yang ada di dalam gelap ini, yang mau menerima kembali pribadi-pribadi ini, dan yang mau mengakui bahwa dirinya membutuhkan terang itu. Nah, saudara, yang kedua, terang dunia itu adalah terang dunia yang menunjukkan arah yang baru. Saudara, segera setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa kalau tidak ada seorang pun yang menghukum akan perempuan itu, Tuhan Yesus berkata, kalau begitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara, ini adalah satu arah yang diberikan oleh terang dunia. Satu arah yang baru untuk dia pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengizinkan itu bukan berarti wanita ini dan setiap kita kemudian bisa memilih arah-arahnya sendiri. Arah yang baru itu tidak lepas dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 12. Yaitu siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan. Maka saudara, arah yang baru itu adalah arah yang mengikut Tuhan Yesus dan menjauhi akan dosa. Maka saudara, jangan berpikir bahwa kita itu mau ikut Tuhan Yesus, tetapi di saat yang sama kita terus membawa dan memelihara akan dosa-dosa kita. Saudara, itu omong kosong. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, maka kita harus kita harus tinggalkan dosa-dosa itu. Karena kalau tidak, itu berarti kita sedang membohongi diri sendiri. Yang kedua, saudara, arah yang baru adalah arah yang keluar dari perbuatan
kegelapan. Saudara, apa sih perbuatan kegelapan itu? Perbuatan gelap adalah hal-hal yang kita masih dengan sengaja menutup-nutupinya. Yang masih dengan sengaja kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan alasan itu privasi. Saudara, dalam Efesus 5 ayat 11-13 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya apa? Akuilah. Buat orang tahu supaya kita itu sadar bahwa ini bukan diri kita sendiri yang berjuang. Tetapi ada orang-orang lain yang mau menolong kita. Kita akui, kita telanjangi supaya orang tahu. Dan kita akan diterima kembali di dalam komunitas. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Nah, saudara, semua yang tampak itu adalah tanda bahwa orang-orang yang sudah tidak takut lagi dengan segala kebobrokannya. Karena semua sudah diterangi. Dan itu adalah tanda orang yang dipulihkan. Dia gak takut untuk menceritakan, saya dulu memang orang yang gagal. Saya dulu adalah orang-orang yang suka berbuat jinah. Saya dulu adalah orang-orang yang suka menipu. Tapi Tuhan Yesus terima saya. Dia ampuni saya. Dan dia berikan saya arah yang baru. Saya tidak malu mengakui bahwa saya hidup di dalam kebodohan saya. Tetapi kini saya hidup bagi Kristus. Maka saudara, saya mau ngajak kita coba cek-recek saudara. Saudara di sini punya HP? Masih punya HP ya? Boleh keluarin HP-nya, saya mau lihat HP-nya saudara. Tenang, saya tidak akan ambil HP-nya ya. Punya HP saudara? Saudara, saya ingin tanya. Kalau HP saudara dibuka passwordnya, saudara kasih orang di kiri dan kanan saudara, saudara berani gak? Berani gitu. Jangan dong, ada pin ATM-nya, nanti ditransfer ya kan? Jangan dong, itu gak di lock lagi ini itunya gitu ya. Oke saudara, saya tanya sekarang. Kalau HP saudara kasih ke keluarga saudara, ke suami saudara atau ke istri saudara, atau ke anak saudara, saudara berani gak? Buka semua chatnya, buka semua galerinya, buka semua browsing historinya, berani gak saudara? Wah puji Tuhan. Kasih deh HP-nya ke saya sekarang. Nah saudara, saya juga berani kalau mau kasih ya, saya buka. Cuman memori saya udah penuh, banyak foto anak-anak saya saudara ya. Nah saudara, kalau sampai dalam hati kita ada satu perasaan. Iya, saya gak berani, saya takut. Saya berharap ada satu bagian yang tidak dibuka. Saudara, berarti itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan saya mengajak di dalam momen Prapaskah ini, saudara, kita bertobat. Kalau kita merasa hari ini ada yang ditutup-tutupi, kita bertobat. Sebab sebetulnya saudara, kita tahu bahwa terang Kristus itu telah memberikan kegelisahan untuk sadar bahwa ini sesuatu yang salah dan dia mau meneranginya, membebaskan kita, mau melegakan kita. Maka saudara cepat-cepat bertobat. Yang selanjutnya saudara, arah yang baru adalah arah yang menuntun kita kepada jalan atau pilihan hidup yang meski nampak hanya selangkah demi selangkah. Tapi di situ kita tahu itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, kita mungkin mengingat akan tiang awan dan tiang api. Allah memberikan kepada umat Israel untuk menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah saudara, tiang api itu diberikan Allah selain untuk memberikan kehangatan di waktu malam, tetapi juga untuk menjadi terang yang menuntun agar mereka bisa berjalan di dalam gelapnya malam. Tetapi saudara, ketika tiang api itu diberikan, itu bukan seperti sebuah tiang yang jalannya panjang menuju dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Tetapi terang yang sebetulnya cukup untuk menuntun orang-orang Israel berjalan selangkah demi selangkah. Sebab tujuan utama dari terang itu bukan hanya membawa mereka ke suatu tempat.
Tetapi tujuan utamanya juga adalah untuk membawa mereka di dalam perjalanan iman. Yang semakin hari semakin kenal seperti apakah Tuhan itu. Nah, saudara, Kristus sebagai terang dunia bukan berarti membuat semua keputusan di dalam hidup kita jadi mudah. Bukan berarti membuat masa depan kita serba cerah dan penuh dengan kesuksesan. Tetapi terang itu adalah terang yang cukup untuk menuntun kita melewati satu perkara demi satu perkara. Satu perkara demi satu perkara. Dan melalui perjalanan perkara-perkara yang kita hadapi itu, kita itu dipimpin, dibantu untuk semakin mengenal pribadi Allah itu. Nah, saudara, maka pertanyaannya kalau gitu, bagaimana kita bisa menemukan arah baru di dalam hidup kita saat ini? Saudara, Mazmur 43 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Kirimkanlah terangmu dan kebenaranmu, supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Saudara, melalui ayat ini kita melihat bagaimana terang dan kebenaran Tuhan itu disepadankan. Sebab terang Tuhan paling nyata ditemukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu menuntun kita untuk semakin memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Kita belajar berperilaku seperti Kristus. Nah, saudara, ini bukan hanya untuk membuat kita merasa happy-happy saja. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Masih di dalam satu rangkaian pengajaran Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, maukah menerima terang itu dan hidup di dalam kemerdekaan? Sekalipun jalan yang kita lalui tidak selalu ada di dalam kemudahan. Seperti halnya yang dialami oleh seorang bernama Carla Faye Tucker. Saudara, Carla saat berusia 23 tahun, dia bersama dengan pacarnya sedang ada dalam pengaruh obat. Sehingga dia pergi merampok sebuah rumah. Dan di dalam ketidaksadarannya itu, mereka melakukan pembunuhan yang sangat brutal dengan menggunakan palu dan kapak. Saudara, mereka mendapatkan vonis hukuman mati dan menunggu akan waktu untuk mereka dieksekusi. Tetapi menariknya di bulan yang ketiga, ada satu gereja yang melakukan pelayanan di penjara. Saudara, pelayanannya adalah pelayanan apa? Pelayanan panggung boneka. Satu pelayanan yang sangat sederhana. Dan di dalam momen itu, dia menemukan akan sebuah Alkitab yang dibawa oleh orang-orang itu. Tanpa menyadari ya, dia mengambil diam-diam. Tetapi dia gak tahu bahwa sebetulnya memang Alkitab itu gratis. Boleh diambil oleh siapa-siapa aja. Cuma naturnya karena takut ya dia ambil diam-diam, saudara. Dan kemudian dia simpan dan setiap malam dia baca. Dia baca, setiap malam dia baca dengan diam-diam di penjara itu. Nah, saudara, tanpa sadar, ketika ia semakin membaca firman itu, firman Tuhan memerdekakan dia. Tuhan Yesus menyentuh hatinya. Dan seketika ia kemudian menyadari bahwa segala kegelapan, segala kejahatan yang dia lakukan, itu membuat dia menangis begitu hebat untuk pertama kalinya. Nah, saudara, hari-hari yang ia lalui setelah itu, kehidupan Carla mengalami perubahan. Kristus hidup di dalam dirinya, dan dia merasakan sukacitanya mengalami pengampunan yang besar dalam hidupnya. Namun saudara, satu waktu di tahun 97, ditetapkan satu tanggal di bulan Februari tahun 98 bahwa Carla sudah dapat jadwal untuk dieksekusi mati. Tetapi rupanya saudara,
pertobatan Carla ini rupanya menjadi sorotan orang-orang. Sehingga media pun mulai penasaran. Sehingga sebelum bulan Februari, di bulan Januari itu, salah satu pembicara atau pewawancara kondang bernama Larry King dari CNN itu mengadakan percakapan dengan dia. Nah, saat itu Larry King mencurigai, pertobatan kamu pasti palsu. Itu adalah cara supaya kamu dapat keringanan di penjara. Tetapi saudara, akhirnya Larry bertanya satu hal. Kamu harus menceritakan dengan lebih detail lagi, dengan lebih jelas lagi. Gak mungkin seseorang itu yang jahat seperti kamu itu bisa berubah hanya karena Tuhan. Saudara mendengar pertanyaan itu, Carla menjawab dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Dia berkata, bisa. Itu bisa terjadi karena ada sukacita di dalam Tuhan. Saudara, 3 Februari 1998, Carla tetap harus menjalani eksekusi itu. Satu penyesalan terakhir hanyalah ia tidak punya kesempatan untuk bisa lebih banyak lagi melayani seperti yang ia sudah lakukan selama ia ada di penjara. Dan di dalam hari terakhir itu, ia ditanyakan, what is your last word? Apa kata-kata terakhirmu? Dan dia berkata demikian. Ya Pak, saya ingin menyampaikan pesan kepada keluarga Thornton dan Jerry Dean. Saya mohon maaf yang terdalam. Saya berharap Tuhan memberikan kalian kedamaian setelah ini. Tapi sekarang saya akan berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua. Saya sangat menyayangi kalian. Kita akan bertemu kembali saat kalian juga sampai di sana nanti. Saya akan menantimu. Saudara, kalau kita jalan di dalam terang, meskipun jalan yang kita lalui itu adalah lembah yang terjal, yang curam, itu tidak akan membuat kita takut. Tapi coba saudara bayangkan, saudara jalan di dalam kegelapan, maka jalan yang begitu rata dan lurus sekalipun akan membuat kita senantiasa ketakutan. Saudara, Carla telah menerima terang itu. Terang dunia ada bersamanya. Dan sekejap apa yang dunia lakukan kepadanya tidak lagi menakutkan dia. Terang dunia itu telah memberikan kehangatan dan menuntunnya untuk jalan di arah kehidupan yang baru. Memberikan kemerdekaan, memberikan kelegaan untuk berjalan meskipun melalui lembah sekalipun. Sampai akhirnya nanti tiba sang terang menyambut dia kembali. Saudara, kini terang dunia itu mengundang Anda dan juga saya untuk merasakan kembali kehangatan pengampunannya. Untuk menggenggam lagi tangan sang kebenaran itu yang menunjukkan kita arah yang baru dalam hidup ini. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya menerima anugerah itu? Saudara, saya ingin berbicara secara khusus kepada pribadi-pribadi yang mungkin sudah pernah menerima terang itu. Mungkin saudara sama seperti saya. Kita pernah dan begitu berapi-api percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan itu kita melihat situasi menjadi begitu dingin. Kita terlampau sibuk dan kita tidak lagi dengan sungguh memandang akan wajah terang itu. Dan saat ini mungkin anugerah itulah yang membawa saudara sekalian untuk memberanikan langkah-langkah yang tersisa untuk boleh kembali masuk ke rumah Tuhan dan mencari Dia. Saudara, terang itu ada di hadapan kita.
Dan maukah kita kembali dengan berapi-api, menerima terang itu dan memancarkan terang itu. Saudara, saya di dalam waktu persiapan, saya mencari-cari referensi yang ada dan mendapatkan sebuah lagu. Lagu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Lagu yang ketika saya cari-cari, ternyata lagu untuk anak kecil, saudara. Nah, tapi lagu ini dinyanyikan oleh salah seorang pendeta. Dan ketika ia menyanyikannya, dia begitu tersentuh. Nah, saudara, saya ingin menyanyikan lagu ini bagi setiap kita yang mungkin pernah menerima terang itu dan mungkin kini telah menjadi dingin. Lagu itu menyingkapkan betapa cinta kita kembali kepada Tuhan. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Saya mengundang pemain musik boleh maju untuk mengiringi lagu ini. Dan saya mengajak kita untuk menyanyikan bersama-sama. Bagi sebagian saudara mungkin saat ini sedang berada di dalam titik yang dingin dalam kehidupan. Titik yang gelap di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya saudara pernah menerima terang itu. Dan saudara rindu agar kasih kepada Tuhan itu kembali boleh menyala di dalam hati saudara. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi, saya mengundang kita boleh bangkit berdiri. Sambil kita boleh mempelajari lagu ini. Bukan untuk saya mendengarnya. Tetapi nyanyikan pujian ini dan katakan kepada Tuhan. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Tuhan, kami berterima kasih karena kehangatan terang Tuhan. Yang pernah kami terima. Yang pernah menuntun kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mungkin saat ini telah tersembunyi di mana oleh karena kami berpaling daripadamu Tuhan. Kami rindu untuk menjawab undangan Tuhan. Ketika Engkau kembali mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Bantu kami Tuhan untuk kembali merasakan kehangatanmu. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan langkah-langkah yang Kau tunjukkan di depan kami. Sehingga kami tidak menjadi pahit Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang apatis dan mau kabur dengan kekristenan.
Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah menyerah di dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap diri kami yang selalu jatuh. Tetapi Tuhan, Engkau adalah pribadi yang selalu mengangkat kami kembali dan membawa kami kembali pulang. Maka Tuhan, bantu kami untuk boleh menerima terang itu dan boleh menjadi terang bagi orang yang lain. Mungkin saat ini kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi biarlah firman itu boleh memerdekakan kami dari rasa takut kami, dari rasa kecewa kami. Supaya kami hanya memandang kepada terang Tuhan yang mau menuntun kami untuk selangkah demi selangkah melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Biarlah terang itu tinggal tetap dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati.